warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para guru, dan juga tentu pada seluruh sesepuh bini sepuh di lingkungan Masjid Walidah Dahlan. Yang tentu yang kami hormati para jamaah sholat tarawih Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, yang tentu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang tahun kemarin bersama kita, tapi tahun ini sudah tidak bersama kita, karena sudah dipanggil lebih dulu, ya, wafat, dan juga sudah menghadap lebih dulu dengan kita. Dan juga mungkin ada juga saudara-saudara kita, keluarga kita yang hari ini tidak bisa menikmati sholat tarawih bersama karena mungkin sedang berhalangan sakit atau mungkin dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, mari kita doakan semua, ya, mudah-mudahan saudara kita yang hari ini tidak bisa menjalankan atau belum menjalankan ibadah sholat tarawih dan puasa, semuanya segera diberikan kesembuhan untuk yang sakit. Tentu ini sebuah kesyukuran kita semua, ya, kita bisa hadir di Masjid Walidah Dahlan ini dalam rangka sholat tarawih begitu. Tentu salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang saya hormati, kesyukuran kita yang kedua tadi sebenarnya ketika saya masuk pertama kali masuk masjid ini tadi, karena kebetulan di rumah di Jalan Kalurang itu hujan lebat begitu. Tapi masuk sini terang, ya, terang, tidak hujan, alhamdulillah gitu. Sempat ada was-was dalam hati saya gitu. Ketika yang hadir baru 1, 2 orang, 3 orang begitu, ya. Saya berpikir, ya Allah, apakah masjid yang sebesar ini gitu, ya, sebesar ini dan semegah ini hanya akan dihadiri oleh segelintir orang. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, begitu adzan, begitu banyak kemudian yang menuju masjid ini. Ini adalah sebuah kesyukuran kita, ya. Kesyukuran itu kan tidak mesti harus selain kemudian dilafalkan dalam lisan alhamdulillah, tapi juga berupa sebuah bentuk perilaku, sikap kita, tindakan kita yang kemudian Bapak Ibu semua diniatkan dari rumah untuk datang ke Masjid Walidah Dahlan ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah sholat tarawih. Itu adalah juga bagian dari kesyukuran kita. Bapak Ibu, tentu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, bulan yang terus dinanti oleh kita semua. Bahkan para ulama terdahulu dan juga banyak para alim ulama serta para sahabat Rasul dulu 6 bulan sebelum berpuasa itu sudah merindukan kapan puasa akan tiba begitu.
Nah, kira-kira kita semua yang hadir di sini itu apakah sudah merindukan Ramadan itu seperti halnya para ulama terdahulu itu ya, yang 6 bulan itu kita sudah kapan Ramadan akan tiba begitu ya. Yang kemudian tentu bahkan setelah Ramadan pun mereka terus berdoa, ya Allah, sebelum Ramadan mereka berdoa, berikanlah kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan yang akan datang, dan setelah Ramadan pun juga demikian doanya ya. Mudah-mudahan amalnya diterima dan kemudian juga mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Nah, tentu untuk kita semua saya pikir Ramadan ini bisa menjadi bagian dari introspeksi kita, refleksi diri kita. Bagaimana kita menyambut Ramadan ini. Tadi yang saya khawatirkan, ya Allah, apakah ini termasuk bagian kita itu hanya biasa-biasa saja menerima Ramadan ini sehingga kok hanya sedikit jamaahnya awalnya begitu. Tapi alhamdulillah terus bertambah begitu. Jadi memang Ramadan ini saya kira bagaimana kita semua umat Islam ya, umat Islam tentu tuh merespon Ramadan itu juga beraneka macam begitu ya, beraneka ragam begitu. Yang tadi disampaikan juga bahwa menyambut Ramadannya itu ya, bahkan mungkin ada yang menjadi tidak suka dengan datangnya Ramadan. Karena dengan Ramadan kemudian misalnya ya, saya nggak bisa jualan, jadi Ramadan membuat saya menjadi gampang ngantuk misalnya ya, untuk mahasiswa misalnya ya. Ramadan membuat kita menjadi tidak semangat. Ada mungkin yang mensikapi seperti itu, tapi tentu tidak ada dalam jamaah Masjid Walidah Dahlan ini. Kemudian yang kedua juga bagaimana kemudian Ramadan itu disikapi ya dengan biasa-biasa saja gitu. Seperti halnya dulu kita waktu kecil ya, kita bulan puasa datang, kita dengan ya puasa, ikut puasa, tapi kita tidak ada sesuatu yang kemudian ingin kita raih begitu, yaitu puasanya anak-anak kecil begitu ya. Kemudian yang ketiga tentu itu adalah golongan orang yang betul-betul ketika Ramadan tiba itu adalah bulan yang betul-betul dinanti dan penuh dengan harap-harap cemas, dan juga tentu harapannya adalah di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pengampunan begitu. Oleh karena itu ya, di dalam menyambut bulan Ramadan ini Rasulullah juga telah mengajarkan bagaimana berdoa menyambut bulan Ramadan ini, yang saya kira beberapa kali mungkin sudah pernah disampaikan ya. Kita ulang sedikit Bapak Ibu semua sambil coba bisa kita lafalkan bersama ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami semua dengan penuh ketentraman, dengan penuh kekuatan iman, dengan sehat dan selamat, dan tentu dengan kekuatan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah doa kita di awal Ramadan ini, bagaimana supaya Ramadan ini hadir bersama kita dengan sebuah ketenangan, ketentraman, kedamaian begitu ya. Karena tentu bulan Ramadan kalau banyak sekali kalau kita membaca itu ya, bulan Ramadan itu kan bulan penuh dengan keampunan, bulan turunnya Al-Quran, banyak sekali istilah-istilah bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan itu sebagai bulan madrasah, bulan pelatihan ya buat kita semua umat Islam. Selama bulan Ramadan ini kita betul-betul ditempa ya, kalau diibaratkan kan, kalau beberapa kali disampaikan oleh para penceramah ya, itu adalah bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita bertapa gitu ya, bertapa atau melakukan refleksi diri gitu. Bagaimana kita melakukan refleksi diri, memperbaiki diri kita sehingga betul-betul tujuan dari puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa kita capai.
Tentu untuk bisa mencapai derajat takwa itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu semua ya, kita semua tentu agar kita bisa memperoleh keutamaan Ramadan dan juga memperoleh ampunan serta mendapatkan derajat takwa, maka Ramadan ini harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya ilmu, kita harus bisa rencanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang mesti harus kita laksanakan? Yang pertama adalah kita harus punya niat yang kuat untuk kita bisa berubah. Jangan hanya niat terus, kalau niat ya pokoknya saya niat ingin berubah. Tapi tidak disertai kemudian dengan action, tidak disertai dengan kemudian apa yang mesti harus kita lakukan supaya saya berubah begitu. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa itu ya punya niat pokoknya saya lulus tepat waktu begitu. Tapi hanya ingin niat saja, tidak kemudian dibarengi dengan keinginan bagaimana caranya supaya niat itu bisa terpenuhi atau bisa terkabul begitu ya, atau bisa kita capai begitu. Nah, jadi yang pertama kita harus niatkan kuat bagaimana kita di bulan Ramadan ini yang sudah berkali-kali kita lakukan ini ya, sudah mungkin ada yang sudah 10 kali, ada yang sudah 20 kali, 30 kali mengikuti Ramadan begitu ya. Bagaimana ini menjadi waktu yang tepat kita untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri. Kita harus punya niat yang kuat itu. Kemudian niat itu harus kemudian disertai dengan keinginan kita atau dengan ilmu dan juga perencanaan yang tentu harus matang. Ya, jadi harus ada perencanaan yang matang ya, bagaimana kita mempersiapkan ilmu ya, tentu dengan membaca, dengan mengikuti majelis-majelis ilmu ya, mengikuti ceramah tarawih, ceramah subuh dan seterusnya begitu ya. Kemudian juga harus menyusun rencana. Kita harus punya mapping, kita harus punya target. Puasa pertama saya mau apa gitu ya. Amalan apa yang mesti harus saya tingkatkan? Amalan sholat misalnya. Kalau kemarin kita hanya sholat wajib pokoknya 5 waktu ya, kalaupun misalnya sholat sunat baru sholat sunat sebelum subuh saja misalnya, bagaimana kemudian di Ramadan ini kita punya target. Saya harus punya target di Ramadan ini sholat saya harus bertambah, bukan bertambah tapi nambah sunatnya maksud saya ya, nambah sholat sunat yang harus kita tambahkan di sholat itu. Kemudian juga misalnya kalau puasa itu pasti ya, kemudian juga baca Qurannya. Tentu kita harus punya target juga, kalau enggak ya kita enggak akan dapat apa-apa lagi. Jadi kita harus punya target, satu hari misalnya 1 juz misalnya, itu target yang harus kita buat. Jadi kita harus punya, dan target itu tidak hanya sekedar target, tapi harus kemudian kita harus ikutin itu. Ketika kita misalnya nih, aduh saya sudah sholat, pengennya tadi sholat sunat sudah harus nambah untuk sholat sunat rawatibnya, tapi kok tadi saya pas sekali setelah maghrib kok ada harus tamu sehingga saya tidak bisa sholat sunat rawatib maghrib misalnya. Maka itu harus dihukum diri kita gitu ya, bukan dihukum dipecuti, tidak, tapi kemudian kita harus menambah, oh karena tadi saya tidak sholat ba'da maghrib, maka kemudian saya harus menambah mungkin nanti sholat dengan sholat duha, dengan sholat sunat-sunat yang lain gitu. Jadi harus ada dari target kita itu kemudian harus kita tambahkan. Jadi mulai sekarang Bapak, terutama ini para mahasiswa ya, para anak-anak muda ya, jadi targetnya jangan hanya target buka bersamanya nanti di mana ya, atau besok di mana gitu ya. Buka bersama ada di Walidah Dahlan sudah kita siapkan gitu ya Pak Takmir ya. Jadi harus punya target supaya betul-betul kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul tadi, golongan orang yang ketiga tadi, golongan orang-orang yang betul mengharapkan Ramadan ini menjadi bulan pengampunan kita gitu ya, bulan yang tentu akan meningkatkan derajat ketakwaan pada kita semua. Jadi hal itu yang harus kemudian kita harus punya target, termasuk yang sedang studi, yang sedang sekolah. Bukan kemudian kalau Ramadan itu adalah kan ini puasa, jadi nanti sajalah saya mengerjakan skripsinya, nanti sajalah saya mengerjakan tugasnya, tidak. Jadi justru di bulan Ramadan ini kita punya banyak waktu untuk bisa kita juga meningkatkan etos kerja kita. Bagi Bapak Ibu juga yang bekerja ya, tentu juga tidak kemudian puasa membuat etos kerja kita menjadi turun atau menjadi tidak semangat lagi. Ya, jadi puasa itu menambah semangat kita untuk beraktivitas, untuk bekerja ya. Jadi tidak kemudian malah malas-malasan gitu ya, malas-malasan
nanti sajalah habis subuh tidur gitu ya, nanti habis zuhur tidur lagi gitu ya. Ya memang tidur itu ibadah, tapi ada ibadah lain yang tentu bisa Bapak Ibu kita semua lakukan begitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semua ya, jadi Ramadan ini juga sekaligus dalam apa bagi keluarga kita, bagi keluarga muslim itu juga saya pikir karena ini juga banyak sekali saya lihat para keluarga-keluarga muda gitu ya. Jadi Ramadan ini juga tentu bagi keluarga muslim bukan sekedar momen untuk berpuasa, tetapi saya kira Ramadan ini juga waktu yang tepat untuk kita bisa menanamkan nilai-nilai sakinah, nilai-nilai ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam keluarga. Sehingga di dalam bulan puasa ini akan justru semakin intens bagaimana komunikasi suami, istri, dan anak. Coba bisa kita bayangkan Bapak Ibu semua, kalau kita anak-anak kita sudah besar, kita itu ketemu anak itu kadang-kadang tidak ada sempat waktu gitu ya. Pagi sarapan kadang nggak komplit gitu ya. Tapi kalau dengan bulan puasa ini ada makan sahur bersama, buka bersama. Disitulah sebenarnya kita sebagai orang tua juga bisa kemudian mengintenkan komunikasi kita ya. Jadi quality time-nya itu bisa dengan buka bersama, sahur bersama begitu ya. Tetapi kecenderungan juga anak muda ibu-ibu muda sekarang itu mereka cenderung seneng kemudian buka bersama itu di luar gitu. Saya hanya kadang-kadang berpikir kalau buka bersama di luar itu akan banyak yang kita tinggalkan. Sholat maghribnya akhirnya kadang-kadang terlambat gitu ya. Ya kalau sholat buka bersamanya di Masjid Walidah Dahlan, insya Allah nggak akan terlambat sholat maghribnya. Tapi kalau kemudian di mall, di kafe-kafe itu kan antri sholat maghribnya dan sebagainya, sehingga akan banyak hal yang kita tinggalkan begitu. Dan di dalam relasi keluarga sakinah tadi tentu harus ada kesetaraan antara suami dan istri. Saya sepakat dan saya sangat bangga karena di sini para bapak-bapak itu juga ada yang membawa putri-putrinya sholat ke masjid. Mungkin ibunya sedang berhalangan di rumah, dibawa putrinya di masjid. Itu luar biasa tuh untuk bapak-bapak yang luar biasa ini ya. Jadi saya kira ini sebuah bentuk relasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Termasuk akan sangat salut saya ketika melihat Bapak Ibu semua itu ya, Bapak-bapak itu ada kecenderungan juga, tapi mudah-mudahan tidak ada dalam jamaah ini. Bapak ikut menyiapkan makan sahur. Itu juga bukan tidak ibadah, itu juga bagian dari ibadah begitu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, mohon maaf ini mungkin tidak ada di sini lagi ya, di luar sana itu banyak bapak-bapak itu yang kemudian pokoknya saya itu ngaji, sholat, membaca Quran. Kadang-kadang istrinya di dapur menyiapkan makan sahur sendirian gitu ya. Mungkin malah suaminya masih tidur gitu. Jadi bapak-bapak yang ada di sini tentu tidak demikian. Jadi bagaimana juga para bapak-bapak ini juga ikut serta menyiapkan makan sahur. Waduh, betapa indahnya kalau kemudian demikian ya Bapak Ibu semua ya. Kira-kira itu bagian dari target juga Bapak Ibu semua. Jadi nanti bapak-bapak juga harus punya target. Oh kalau begitu ya adalah 1-2 kali dalam ya mungkin tidak mesti harus tiap hari begitu ya, tapi mungkin ada waktu-waktu di mana juga suami itu menyiapkan makan sahur bersama, menyiapkan buka bersama. Itu adalah sesuatu yang saya pikir juga menjadi bagian dari konsep sakinah di dalam keluarga, karena di situ ada relasi kesetaraan antara peran perempuan dan peran laki-laki gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya punya putra kecil jangan ditinggal di rumah bapak-bapak ya. Udahlah kamu karena ibunya sedang tidak sholat, udah kamu tidak usah ikut sholat tarawih di masjid gitu. Masjid ini adalah masjid yang ramah dengan anak dan ramah dengan perempuan. Jadi kalau misalnya putra-putri bapak ibu semua memang ada pengasuh dan sebagainya dan tidak bisa, ini bisa di atas itu juga sudah kita siapkan untuk tempat untuk anak-anak. Ya. Tapi ini saya salut sekali semuanya bisa putrinya juga bisa diikutkan hadir di sini begitu. Jadi tidak perlu khawatir, masjid ini adalah masjid ramah anak, jadi tidak ada larangan anak dibawa ke masjid begitu. Karena ada loh Bu, Bapak Ibu semua, masjid tapi tidak di sini. Ketika ada anak-anak yang hadir di masjid itu kemudian dibuatkan kelas sendiri, jadi biar tidak mengganggu begitu ya. Nah, jadi saya kira tidak di sini ya, karena ini ruangan juga cukup luas, jadi Bapak Ibu semua putra-putrinya juga sekaligus bagian dari tarbiyah, jadi bagian dari pendidikan anak, bagaimana dilibatkan atau diikutkan sejak dini bagaimana menjalankan sholat tarawih.
Ya, Bapak Ibu, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Jadi saya sampaikan bahwa masjid ini, Walidah Dahlan ini sudah menyiapkan berbagai menu, ya, tapi bukan menu buka puasa, tapi menu kegiatan yang bisa Bapak Ibu semua ikuti dari mulai sholat raweh, kemudian kuliah subuh dan kuliah subuh bersama, kemudian nanti juga ada kelompok halakoh untuk kajian-kajian kecil, kemudian ada juga kelas tanfis, ada ya, tanfis sama juga tahfidz, kemudian juga nanti juga ada kajian-kajian tematik ya, dan ba'dul zuhur pun juga ada kegiatan. Jadi dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah panitia tim masjid ini, para takmir masjid sudah menyiapkan berbagai agenda menu yang bisa Bapak Ibu semua hadiri atau ikuti. Termasuk nanti di 10 hari terakhir bulan puasa kita juga akan menyiapkan program untuk itikaf bersama di masjid ini. Sehingga tentu kami mengajak kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepada Bapak Ibu masyarakat di sekitar Masjid Walidah Dahlan ini. Masjid ini besar, jadi saya khawatir karena nanti sebentar lagi anak-anak kami juga akan balik ke rumahnya masing-masing, mahasiswa kami pulang. Sehingga kalau pulang itu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu semua jamaah masjid yang ada di wilayah Walidah Dahlan ini untuk bisa memakmurkan masjid ini ya, untuk hadir di sini untuk sampai nanti di puasa akhir dan seterusnya saya kira. Dan ini saya berterima kasih sekali karena saya lihat banyak sekali justru jamaah itu di luar Sivitas Unesa. Ini adalah menunjukkan bahwa Masjid Walidah Dahlan sudah bisa diterima dan bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat di sekitar Masjid Walidah Dahlan ini. Sekali lagi Bapak Ibu semua, mohon dukungan dan juga mohon partisipasinya untuk bisa menyemarakkan bulan suci Ramadan di Masjid Walidah Dahlan ini, sehingga kita akan bisa tadi ya, seperti tujuan kita untuk berpuasa, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Ini hanya menjadi bagian dari pengingat saya juga pribadi dan juga tentu bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.